Matahari telah mengusir dinginnya pagi. Aku mulai disibukkan dengan sederet rutinitasku sebagai seorang kepala keluarga. Namaku Tukijan, terlahir dari keluarga petani yang hidup dalam belenggu keprihatinan. Kini getirnya hidup masih menjadi keseharian yang harus aku rasakan bersama keluarga kecilku. Kop, bangun Kop, udah siang sekolah. Bangun. Dari nafkah yang aku dapat, belum cukup untuk menopang kebutuhan hidup yang semakin menghimpit. Namun Sutiem tetap menjadi pendamping hidupku yang setia. Selalu menerima keadaan dengan ketulusan hatinya sebagai seorang istri. Jatah raskin yang kami miliki belum cukup untuk menutupi kebutuhan pangan keluarga. Memaksa istriku untuk terus berusaha menata ketahanan pangan selama 1 bulan. Persediaan beras yang ada terpaksa harus kami campur dengan jagung giling atau tiwul. Kadang hati ini menangis, melihat orang-orang yang aku cinta harus terseret dalam derita keprihatinan yang seakan tak berujung. Namun Yakub menjadi satu-satunya harapan yang selalu memotivasi aku dan Sutiem dalam menjalani hari-hari berat yang harus kami lalui. Keyakinan telah terpatri di dalam hati ini untuk menjalani hari, memetik harapan yang masih tersisa. Ya, Pak, hati-hati ya. Hanya semangat yang mengiringi langkah kakiku untuk menempuh jalan hidup yang terus mendaki. Melihat kondisi alam di tanah kelahiranku, sulit rasanya untuk mengandalkan hasil pertanian sebagai penyambung hidup. Batuan cadas tersebar menutupi area ladang. Belum lagi sumber mata air yang sepertinya enggan menembus ke permukaan tanah untuk sekedar membasahi ladang warisan yang kumiliki. Dan alam pun seakan belum berpihak dengan jalan hidup yang harus kulalui. Berada di pesisir selatan Gunung Kidul, Yogyakarta, menjadikan laut sebagai ladang kedua yang masih menjanjikan kehidupan. Dari atas tebing karang yang terjal inilah, aku dan beberapa rekan lainnya mencoba mengadu peruntungan menjadi nelayan lobster. Habitat lobster yang menghuni sebuah pulau karang menjadi buruan yang kami anggap cukup menggiurkan. Lintasan gantung ini satu-satunya sarana penyeberangan menuju Pulau Timang. Meski tali mulai rapuh, meski kursi mulai lapuk, tidak lantas membuat nyali ini ciut. Dari ketinggian 50 meter di bibir karang, setiap hari aku meluncur untuk menaklukkan karang laut selatan.
besarnya ombak dan tajamnya karang di dasar lintasan bukan lagi hal yang menakutkan. Kebutuhan hidup telah membangun keberanianku untuk menjalani profesi yang rentan risiko ini. Semata karena rasa cintaku terhadap istri dan sang buah hati. Tidak ada pilihan selain mencurahkan segala kemampuan dan tenaga yang kumiliki demi sebuah nafkah keluarga. Setiap hari, jalaku rajut untuk menjaring mimpi-mimpiku yang sederhana. Ganti om paniki. Oh no. Ya tegulek ya. Ya, hati-hati. Sambil menanti jeripaya hari ini, aku harus berdiri pada lereng karang yang terjal. Sementara sapuan ombak selalu menanti kelengahan yang mungkin saja kulakukan. Setelah maraknya perburuan lobster yang dilakukan oleh nelayan bermodal besar, sangat mempengaruhi pendapatan nelayan tradisional yang hanya mengandalkan perangkat seadanya. Ketika populasi lobster masih melimpah, 50.000 menjadi upah yang kuanggap pantas dari pekerjaanku sebagai nelayan. Namun kini kesabaranku kembali diuji. Hanya kisaran Rp15.000 yang bisa kubawa pulang untuk menafkahi keluarga di rumah. Pagi telah beranjak siang. Meski belum terlalu lelah, aku dan nelayan lainnya mulai meninggalkan tebing karang untuk segera menghitung hasil jeripayah yang telah kami dapat. Berapapun hasil tangkapan hari ini akan dibagi kepada 5 anggota nelayan lainnya. Walau hanya sedikit pendapatan yang kami peroleh, sesekali senyum kebahagiaan mewarnai kebersamaan ini sebagai tanda syukur atas rizki yang masih bisa kami bawa pulang. Bisa mentah itu. Hari masih menyisakan cukup waktu. Tak pantas rasanya jika hanya berpangku tangan. Di atas ladang warisan yang tidak seberapa luas ini, benih-benih harapan selalu kutebar, mengayuh semangat untuk menuai jeripayah dari lahan kritis yang kumiliki. Aku tidak pernah larut dalam kesulitan hidup yang harus kuhadapi. Bukan seberapa banyak hasil yang akan didapat, tetapi seberapa besar usaha yang harus kulakukan untuk menunaikan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Aku ya oleh orang mau ning syukur sedidik. Apa-apa Pak, syukur an sesuk kena kenyangoni anake. Yo lagi sepi, lebih meneh ya. Ya ora apa-apa, ya muga-muga sesuk oleh luwih akeh. Dari kondisi dan situasi yang sulit, alam telah memberi makna kepadaku untuk menjadi manusia yang lebih tangguh. Hanya kerja keras yang dapat membawa aku dan keluarga tercintaku keluar dari desakan kebutuhan hidup yang terus menghimpit.